Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, Alhamdulillah dengan izin Allah pada hari ini kita kembali bisa bertemu untuk melanjutkan program kita, program KAID, Kajian Al-Quran Intensif dan Terpadu, yang kita berharap kepada Allah dengan ini program bisa mengantarkan kita menjadi hamba Allah yang terbaik. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita Amin. masih dalam materi kita tentang kajian hadis dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwama, sesungguhnya Allah itu meninggikan dengan kitab Al-Quran ini aqwama, sekelompok kaum, wa yadau bi akharin, dan merendahkan dengannya sekelompok yang lainnya. Hadis ini dengan jelas Masya Allah menunjukkan bagaimana Allah itu meninggikan derajat seseorang atau sebuah kaum, yaitu sejauh mana mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Dan kita sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya bahwasanya seorang itu dikatakan ya bisa meninggikan martabatnya Al-Quran ketika dia itu mengimani Al-Quran, mengimani Al-Quran. Ini Allah sebutkan di awal surah Al-Baqarah, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Mereka itu beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kita telah menyebutkan Ibu ada tiga ya, ada delapan semuanya, 8 M pilar kuat memperkuat interaksi dengan Al-Quran. Dan kita sudah sebutkan tiga ya, kalau nggak salah itu. Iya, tiga Ustadz. Ya, Membenarkan, mendengarkan, mempelajari. ya. Yang pertama adalah membenarkan Al-Quran, membenarkan Al-Quran, membenarkan Al-Quran sebagai wahyu Allah diturunkan kepada Rasulullah dengan perantaraan Jibril, satu-satunya yang diamalkan dan sebagai hidayah dari kurang lebih 5 ya. Membenarkan Al-Quran pertama sebagai wahyu Allah, yang kedua kepada Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ketiga dengan perantaraan Jibril, yang keempat satu-satunya yang diamalkan, kita yang diamalkan, dan yang kelima adalah dia adalah hidayah bagi manusia. Membenarkan Al-Quran, kita hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama. Lalu yang kedua adalah kita mendengarkan Al-Quran, suka mendengarkan Al-Quran. Dan di pertemuan yang lalu kita menyampaikan tentang mempelajari Al-Quran, tentang mempelajari Al-Quran. Bagaimana Masya Allah beruntungnya orang-orang yang ketika Allah izinkan untuk bisa meluangkan waktunya mempelajari Al-Quran. Ada berapa keutamaannya itu? Kurang lebih ada tiga ya, kita sebutkan itu Pak ya. Pertama, jalan menjadi pribadi Allah yang terbaik. Khairukum man ta'allama al-Quran wa alamah. Yang kedua, jalan memperoleh kebaikan dari Allah. Yang ketiga, ini yang eh, kita sampaikan cukup panjang lebar ya, tentang keutamaan mereka yang bermajlis Al-Quran. Bermajlis Al-Quran. Berdasarkan sabda ya, dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah sekelompok orang berkumpul di salah satu rumah Allah dengan tujuan yatluna kitab Allah, membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, dan mempelajarinya sesama mereka, illa kecuali akan mendapatkan 4 perkara. Yang pertama adalah nazalat alaihi sakinah, turun kepada mereka keterangan. Yang kedua adalah wa ghasyiyat humur rahmah, mereka tidak diliputi dengan naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah wa hafat humul malaika, mereka itu dikelilingi oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala
Dan yang keempat adalah wa zakarahumullah fi man indah. Allah itu akan menyebutkan mereka di hadapan siapa yang berada di sisinya. Ya. Jadi sekalian, itu beberapa poin yang telah kita sebutkan berkaitan tentang apa? Tentang Al-Quran. Kemudian sekalian, ya, yang berikutnya, poin yang keempat, apa itu? Yaitu mentadaburi Al-Quran. Membenarkan dia, mendengarkan, mempelajari. Yang keempat adalah mentadaburi Al-Quran. Belajar untuk bisa mentadaburi Al-Quran. Sehingga pada akhirnya seorang itu bisa mentadaburi Al-Quran tatkala dia mendengarkan Al-Quran, tatkala dia membaca Al-Quran, tatkala dia itu mendengarkan Al-Quran. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, sesungguhnya ini adalah sebuah pintu awal. Pintu awal ketika seorang menginginkan untuk mendapatkan keberkahan, manfaat yang sangat banyak dari Al-Quran. Ya, harus mendengarkan Al-Quran. Ya, membacanya. Ya, menghafalkannya. Tapi, kalau benar-benar mau mendapat keberkahannya, maka mentadabur Al-Quran adalah jalannya. Apa yang mentadaburi? Pertama adalah mereka yang bisa menghayati, menjiwai, meresapi setiap ayat yang didengarkan, demikian pula dibaca. Dan ini Ibu, tempatnya ada di hati. Masuk sampai ke dalam hati. Masuk sampai dalam hati. Namanya apa? Meresapi, menjiwai, ya, memahami dengan baik. Karena itu sekalian, Allah menyebutkan inilah kunci kalau orang itu mau mendapatkan keberkahan yang luar biasa dalam Al-Quran. Coba kita perhatikan. Allah menyebutkan di surat Sod. Coba dibuka Bu. Surat Sod. Surat yang keberapa itu? 38 ya. Ayat yang ke-29. Kita buka sama-sama. Coba kita perhatikan Bapak Ibu sekalian ayat ini sepenggal demi sepenggal. Sudah ketemu semuanya? Surat keberapa ya? Eh, 38 ayat 38 29. ayat 29. Nah, coba Pak Edi. Saya Oh Ayat harap ya, siap semua Ustaz. semua perhatikan ya. Semua sudah jumpa Bapak Ibu ayatnya? A'udzu sudah. billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyatadabbu tadaburu tad tad tadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Nah, itu Pak dibaca pendek. Ulul albab. Oh ya, ulul albab. Oke. Coba kita perhatikan Bapak Kita Ibu maknanya. Kitabun kitab kitab Al-Quran. Al-Quran yang anzalnahu kami Allah telah menurunkannya ilaika kepadamu. Jadi kitab Al-Quran yang kami Allah telah turunkan kepadamu. Siapa? Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah kita pilih kitab yang mubarak. Itu mubarak dari kata barokah. Masya Allah. Itu barokah dari bahasa Indonesia dengan berkah. Apa itu Bu? Mana barokah? Ada yang tahu mana Ibu? Barokah? Kebaikan yang terus-menerus. Ya, kebaikan yang selalu ada dan selalu bertambah. Itu mana barokah. Si subutul khair wa ziyadatu.
kebaikan yang selalu ada dan terus bertambah. Itulah Al-Quran. Dialah kitab yang selalu adanya kebaikan. Dan bahkan kebaikannya itu terus bertambah. Bertambah. Masya Allah. Inilah kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah, dia kitab yang mubarak, penuh dengan keberkahan. Banyak kebaikan, banyak manfaat di dalamnya, nggak ada habis-habisnya. Bapak Ibu, apa kebaikannya? Kebaikan untuk mengantarkan siapa-siapa yang dekat dengannya menjadi pribadi yang terbaik. Pribadi yang banyak kebaikannya. Sehingga pada akhirnya menjadi suami-suami yang terbaik. Menjadi istri-istri yang terbaik. Menjadi pemimpin-pemimpin yang terbaik. Menjadi karyawan-karyawan yang terbaik. Apa Ibu? Tetangga menjadi tetangga yang terbaik. Semuanya menjadi yang terbaik. Kenapa? Karena inilah kitab Al-Quran. Allah jadikan ini kitab yang mubarak. Makanya Ibu, langsung sesudah penggalan ini, Allah menyebutkan bagaimana caranya itu. Agar seorang bisa mendapatkan keberkahan yang banyak. Dari Al-Quran tersebut, kata Allah, liyadabbaru ayatihi. Agar mereka itu mentadaburi ayat-ayat. Ibu, langsung disebutkan itu caranya. Jadi, tadaburlah jalan, cara, kalau seorang itu mau mendapatkan keberkahan itu Al-Quran. Ya. Mereka yang baca, mereka yang banyak mendengarkannya, mereka yang menghafalkannya. Tetapi dalam posisi mereka itu mentadaburi, bisa memahami dengan baik apa yang dibaca dengarkan. Ibu, awalnya masuk dari telinga mendengarkan Al-Quran. Awalnya masuk dari lisan yang mengucapkan Al-Quran. Awalnya masuk dari uh, hafal Al-Qurannya. Tapi semuanya turun sampai ke hati. Turun sampai ke hati. Dan hati sebagai raja akan bekerja untuk mentadaburi ayat-ayatnya. Masya Allah sekalian. Masya Allah. Luar biasa sekalian. Ini bukan perkataan manusia, ini adalah kalamullah. Perkataan Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang maha pengasih, yang maha penyayang. Perkataan Allah yang tabarok. Tabarok. Yang maha penuh barakah. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Allah yang penuh berkah, yang miliknya semua kerajaan langit dan bumi. Allah yang wahu ala kulli syai'in qadir. Yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Saja. Caranya mentadaburi, bisa memahami dengan baik, menghayati dengan baik apa yang dibaca, demikian pula apa yang didengarkan. Jadi ini menunjukkan ya betapa pentingnya seorang itu bisa mentadabur Al-Quran. Coba kita cek bacaan-bacaan yang kita lakukan. Apakah sudah ada tadaburnya? Coba kita perhatikan ayat-ayat yang kita dengarkan selama ini dalam sholat berjamaah, ya, ketika mendengarkannya dari HP kita masing-masing. Coba kita perhatikan, apakah kita telah mentadaburi Al-Quran tersebut, telah masuk ke hati-hati kita? Kalau terasa setelah kita belum bisa tadabur, belum bisa memahaminya, maka itu berarti kita kehilangan banyak keberkahan Al-Quran tatkala kita membaca demikian belum mendengarkannya, karena kita nggak paham. Tidak paham. Nah, jadi bisa lihat ayat ini bisa langsung menyebutkan kalau mau dapat barokahnya itu Al-Quran dari Allah yang tabarok, maka tadaburilah apa yang kita baca dan apa yang kita dengar. Makanya tadi bisa lihat membaca Sabbih isma rabbikal a'la, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, membaca amma yatasaalun, dan ayat tentang lainnya, Bu.
itu ketika ditadaburi menjadi kekuatan. Menjadi kekuatan. Untuk apa? Untuk bekerja, mendapatkan hidup yang terbaik. Hidup di dunia ini untuk kehidupan yang abadi di akhirat kelak. Sekalian. Terasa ya. Terasa akan betah seorang sekalian ketika baca Quran, ngerti. Ketika mendengarkanlah, ngerti. Karena dia sedang bersama-sama dengan Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Lalu sekalian, ini fase pertama. Kalau sudah baca Quran ngerti dengan baik, kalau sudah mendengarkan Al-Quran dengan baik, maka berikutnya adalah waliyatadzakkaru ulul albab. Orang-orang yang berakal sehat di antara mereka yang akan dipakai untuk memikirkan untuk bertadabbur itu, selanjutnya yatazakkar, mengambil pelajaran daripadanya dalam bentuk mempraktekannya. Masya Allah. Dalam bentuk mempraktekannya. Bapak Ibu, inilah kemudian yang membuat ya hidup seorang itu benar-benar Masya Allah luar biasa. Ketika apa yang dia baca, apa yang didengarkan bisa dipahami, kemudian dia mengambil pelajaran daripadanya dalam bentuk mengamalkannya. Bisa terasa sekalian dari bangun tidur, lalu sedetik demi sedetik, semenit demi semenit, sejam demi sejam, dilewatinya sampai 24 jam sehari. Sampai tiba pada akhirnya dia tidur lagi. Maka dia berada dalam kondisi sedang mengamalkan Al-Quran. Mengamalkan Al-Quran. Oh, itu Bu, terasa beda banget itu. Orang yang hidupnya dengan Al-Quran. Terasa beda sekali. Dia nggak ingin menyia-nyiakan waktunya lewat begitu saja tanpa waktu yang dia gunakan untuk mengamalkan Al-Quran. Tanpa Quran. Ya, ketemu Pak Edi, ya pada subuh di masjid. Assalamualaikum Pak Edi. Ya, waalaikumsalam menjawabnya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ibu. Ini kan sebenarnya perkataan biasa. Mengucapkan salam, menjawab salam, bertanya kabar, menjawab alhamdulillah. Ini biasa. Tapi sadarkah kita? Kita mengerjakannya karena ketaatan kepada Allah. Siapa yang suruh kita mengucapkan salam ketika bertemu orang? Siapa yang suruh kita untuk menjawab salam ketika uh, uh, orang memberikan salam? Ya, ya. Siapa yang nggak tahu keutamaan menyebutkan memuji Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah, dan kita dalam posisi membantu orang, ya. Untuk apa? Untuk mengingat Allah. Kita bertanya, bagaimana kabarnya begini? Alhamdulillah. Tanpa kita sadari, kita sedang membantu dia untuk apa? Untuk mengingat Allah. Ya. Bukankah semua itu adalah bahagian daripada apa? Daripada perbuatan baik? Allah mengatakan, waf'alul khaira. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Dan kerjakanlah berbagai macam bentuk kebaikan, ya. Berbagai macam bentuk kebaikan, kerjakan. La'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Beruntung. Tapi sekalian, coba kita bayangkan, Bu. Wah, terasa. Bangun tidur, kemudian sholat subuh, kemudian berzikir, kemudian baca Quran, kemudian mengunjungi orang tua, kemudian mengurus anak, mengurus suami, pergi bekerja. Itu semua bahagia pada praktek-praktek. Praktek-praktek akan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Karena kita memahami Al-Quran sekalian. Kalau orang-orang ya sekedar berpindah dari satu aktivitas ke yang lainnya di waktu-waktu tersebut. Tapi bagi seorang muslim, ya, dia berusaha menjadikan waktu-waktunya itu waktu-waktu untuk mempraktekkan Al-Quran. Yang apa? Yang dia sudah tadabbur. Makanya sekalian, datang sekelompok orang ke rumahnya Nabi. Ya, waktu ketemu ke rumah Nabi, ketemu sama Aisyah, istri beliau. Mereka mau sekali menyentuhi Nabi. Mau sekali itu. Maka mereka bilang, wahai istri Nabi, tolong jelaskan kepada kami bagaimana kebiasaan Nabi itu setiap harinya di rumah.
kira-kira kamu kan istrinya Nabi. Pasti tahu dong apa yang Nabi kerjain di rumah. Ibu, waktu ditanya begitu, diminta begitu apa apa perkata Aisyah? Aisyah balik nanya, para sahabat, atakra'ul Quran, atakra'ul Quran, apakah kalian membaca Al-Quran? Kata mereka, iya, kami baca Al-Quran. Kata Aisyah, kana khuluquhul Quran. Kana khuluquhul Quran. Ahlak Nabi itu adalah Al-Quran. Hari-hari, sekalian, jam-jam, waktu-waktu yang dilewati dalam sehari itu, waktu-waktu mempraktekkan Al-Quran. Dari mana pangkalnya itu? Dari membacanya, dari mendengarkannya. Nah, namun beliau itu mentadaburi dan mengambil pelajaran daripadanya. Sehingga sekalian, itulah yang membuat kenapa beliau menjadi orang yang paling mulia itu. Ya karena apa? Karena beramal Al-Quran. Kata Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Di surat Al-Qalam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Masya Allah, Bu. Bayangkan bukan apa? Khuluqin azim. Itu azim ada sebuah nama Allah itu kan. Allah yang subhanahu rabbiyal azim. Namun ternyata, Bu, ya, Nabi itu, ya, akhlaknya itu disandarkan dengan sifat yang luar biasa ini. Azim, yang agung, yang luar biasa. Untuk menunjukkan, ya, untuk menunjukkan betapa tingginya keutamaan beliau SAW. Dan itu Bu sekalian, sekali lagi Bu, kenapa? Berawal dari mentadaburi apa yang dibaca dan apa yang dikenal. Lalu berpindah dalam bentuk mengambil pelajaran dengan mengamalkannya. Bapak Ibu yang muliakan, dari sini kita bisa menyadari betapa pentingnya seorang itu bisa paham Al-Quran. Dan jalannya adalah belajar. Belajar. Makanya bisa lihat poin 3 itu. Poin mempelajari Al-Quran. Untuk bisa meningkatkan martabat kita itu termasuk poin apa? Mempelajari untuk bisa mentadaburi Al-Quran. Allahu Akbar. Berarti harus ada waktu-waktu yang disediakan. Berarti harus ada jam-jam yang disiapkan. Berarti harus ada pengorbanan-pengorbanan yang dicurahkan sekalian buat mengantarkan diri kita menjadi pribadi yang baca Quran kemudian mengerti. Mendengar Al-Quran kemudian kita paham. Ya. Jadi sekalian, ingatkan pribadi ini dan semua kita sekalian untuk tak pernah berhenti belajar. Tak pernah berhenti belajar. Termasuk tak pernah berhenti belajar untuk bisa mentadaburi Al-Quran. Coba cek diri kita sekalian. Kalau baca Quran, kalau mendengarkannya, seberapa yang kita paham. Saya pun pribadi Bu merasakan subhanallah masih banyak sekali yang nggak dipahami. Ya. Padahal ya merasa sudah sekian lama belajar di pesantren, belajar di Madinah, mengajar juga. Tapi kalau baca Quran itu nggak semua, ya. Belum semua tuh langsung ke dipahami mananya. Berarti apa? Masih harus terus belajar agar bisa memahami apa yang kita baca, apa yang kita dengarkan. Dan sekalian luar biasa. Setiap kali mau terus belajar untuk tadabbur Al-Quran, maka Masya Allah, kita mendapatkan begitu banyaknya manfaat di dalamnya. Ketika orang belajar tadabbur, Bu, seperti seorang penyelam. Seperti seorang penyelam yang menyelam ke dalam samudra lautan. Ibu, bayangkan itu samudra, itu lautan. Bagaimana lautan menyimpan begitu banyak kebaikan. Kebaikan dari ombak-ombaknya yang bergerak, yang menunjukkan mata yang ketika dilihat. Tapi ketika sang penyelam itu menyelam ke dalam lautan, Masya Allah, menemukan ikan-ikan yang luar biasa di dalamnya. Ya, taman-taman, ya, laut yang begitu luar biasanya.
Lalu menemukan ada kerang-kerang yang ketika dibuka mendapatkan mutiara-mutiara. Ibu, itu samudra, samudra yang begitu luasnya, ya, yang masih bertepi, tapi begitu luasnya. Kata orang, nggak akan pernah habis itu kebaikan dari lautan. Padahal dia bertepi. Bagaimana dengan kalamul Al-Quran? Dia laksana lautan namun tiada bertepi. Ya, Masya Allah. Dia laksana lautan namun tiada bertepi. Maka ketika seorang menyelami Al-Quran selian dengan mata yang bisa melihat, dengan akal yang bisa mentadaburi, maka Masya Allah, dia akan bisa mendapatkan begitu banyaknya keindahan-keindahan dalam penyelaman dia tersebut. Ya. Membuat dia akan tamak, akan rakus. Ambil satu, ambil dua, ambil tiga. Mutiara tersebut. Apa itu? Itulah ayat A, itulah ayat B, itulah ayat C, itulah ayat D. Tak pernah berhenti. Tak pernah berhenti. Masya Allah. Bapak Ibu yang muliakan, ayo ya, kuatkan diri kita sekalian terus belajar. Termasuk belajar untuk bisa mentadaburi ini Al-Quran. Mentadaburi ini Al-Quran. Selama kesempatan kenikmatan Allah berikan kepada kita, maka itu berarti di sana masih ada kesempatan untuk bisa meluangkan waktu kita mempelajari kitab Allah. Belajar untuk bisa memahami makna-maknanya. Sampai kita baca bisa paham. Sampai kita mendengarkan bisa ngerti. Lalu kita kemudian mengamalkan. Oh ibu, karena itu Allah mencela orang-orang yang dia itu sebenarnya punya akal. Dia itu faham. Tapi fahamnya itu belum membuat dia mentadaburinya. Allah menyebutkan di surat Muhammad ayat yang ke-24. Celaan kepada orang-orang kafir. Orangnya pintar-pintar, orangnya hebat-hebat, orangnya ngerti-ngerti. Tapi ngerti itu gak sampai tadabur. Gak sampai turun ke hati. Coba lihat. Surat Muhammad ayat yang ke-24. Sudah jumpa ibu, bapak? Surat berapa itu Muhammad? 507 Ya, ayo, Pak. 507. ayat Oke. 24, Ayat yang 509. ke-24. Coba ibu ini baca bu ini. Semua sudah dapat, Bu? Ya, ayo Sudah coba. Ustaz. Hafala ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yattadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Coba, Bu. Apa maknanya, Bu? Baca maknanya. Apakah kalian, apakah mereka tidak menghayati Al-Quran? Tadabur, apakah mereka tidak menghayati Al-Quran ataukah atas kalbu mereka sudah terkunci? Iya. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Berbaca ya? Enggak tahu saya. Oke, kita mau keluar. Oke, kata Allah, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Maka apakah mereka tidak mentadabur Al-Quran? Kan punya hati. Tapi kenapa waktu dengar Al-Quran dari Nabi nggak ditadaburi? Ya, kenapa? Kata am ala qulubin ataukah pada hati-hati mereka itu ada akfal. Itu akfal artinya apa, Bu? Kunci, belenggu. Itu akfal. Ya. Apakah pada hati mereka itu ada kunci-kuncinya, penutupnya, sehingga mereka tidak bisa mentadabur apa yang mereka dengarkan dari Al-Quran tersebut. Kayak sekalian, ya. Hati punya kunci. Kan nggak kelihatan sekalian. Apa? Sikap ya. Sikap yang sikap diri yang tidak mau mengantarkan dirinya menjadi orang mentadaburi Al-Quran ketika bacanya. Dia punya hati, dia punya telinga, tapi nggak turun sampai ke hati ketika mendengarkannya.
Dia punya lisan ketika membaca, dia punya mata ketika melihatnya, baca Quran, tapi nggak turun sampai ke hati. Sekalian. Maka dicela afala yatadabbarun al-Quran. Tidakkah mereka mentadabbur Al-Quran? Ataukah pada hati mereka ada belenggunya? Bapak Ibu yang Allah muliakannya. Jadi ini semuanya sekali lagi menunjukkan kepada sekalian tentang betapa pentingnya kita ini mentadabbur Al-Quran. Semoga ya hari ini sekalian kita mendapatkan inspirasi semangat ya untuk terus kita belajar. Maka kita berharap Bu, program kayak ini program yang ada tadaburnya dengan tujuan ya kita belajar menghasilkan makna-maknanya lalu muncul semangat untuk bisa mengamalkan insya Allah Ta'ala. Insya Allah pekan depan Bu, kita akan menjelaskan tentang bagaimana orang yang tadabur dan itu punya efek pada anggota tubuhnya, efek yang luar biasa pengaruhnya itu. Semoga Allah kasih kemudahan untuk kita bisa terus pekan depan insya Allah Ta'ala. Ibu saya ini lagi di mall tadi ini mallnya mau ditutup ini. Jadi sudah disuruh keluar nih kan. Tadi terkunci. Ya, jadi insya Allah Bu, pekan depan kita teruskan lagi. Semoga Allah kasih kemudahan ya. Kita untuk Amin. bisa belajar lagi. Itu Bu, mungkin dari kami. Ya, semoga Allah kasih kemudahan untuk belajar Syukran terus. Ustaz. Ya, Amin. kasih Ibu ya. Jazakallah khairan Ustaz. Subhanakallah Udini, wa bihamdik. Wa Udini. bihamdika asyhadu an la ilaha anta Tadi Wassalamualaikum astaghfiruka wa atubu warahmatullahi ilaik. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.